Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Selama libur Natal dan Tahun Baru, pengelolaan keuangan yang matang menjadi kunci agar pengeluaran tetap terkendali. Dengan menyisihkan sebagian penghasilan, membuat anggaran dan mengatur prioritas pengeluaran agar liburan tetap menyenangkan tanpa membebani keuangan jangka panjang setelah berlibur. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, banyak orang yang merencanakan berbagai kegiatan dan pengeluaran ekstra, mulai dari liburan hingga belanja kebutuhan khusus. Agar pengeluaran tetap terkontrol dan tidak mengganggu keuangan jangka panjang, butuh perencanaan keuangan yang matang dengan menentukan persentase penghasilan yang bisa disisihkan. Angka yang realistis berdasarkan kondisi keuangan pribadi juga menjadi pertimbangan penting untuk mengetahui daya beli saat berlibur ke suatu tempat. Usahakan membuat skala prioritas jika anggaran melebihi pendapatan, karena terkadang pengeluaran yang direncanakan lebih besar daripada penghasilan yang bisa disisihkan. Tentukan kebutuhan mana yang benar-benar harus dipenuhi dan mana yang masih bisa ditunda atau bahkan dibatalkan. Dengan cara ini, kita bisa menyesuaikan anggaran dengan dana yang tersedia. Dan hindari penggunaan kartu kredit atau pinjaman online agar tidak memiliki beban keuangan pasca liburan. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama pakar perencanaan keuangan Barin Mohadin. Halo, selamat siang. Apa kabar Bang Barin? Halo Kak Lintang, Alhamdulillah baik. Semoga Kak Lintang sehat selalu dan juga pemirsa Dai TV sehat-sehat dan senang ya di masa liburan ini. Ya, amin. Kita juga sehat selalu Bang. Nih, lagi di masa liburan Bang Barin. Menjelang libur, selama libur Natal dan Tahun Baru, banyak orang-orang yang merencanakan liburan. Bahkan bukan hanya liburan, mereka juga menyisihkan uangnya untuk berbelanja. Karena banyak sekali diskon-diskon akhir tahun ini. Bang Barin, kalau boleh tahu sebenarnya bagaimana sih kita untuk langkah pertama kita untuk merencanakan keuangan ini agar tetap terkontrol nih Bang Barin? Ya, mengelola keuangan apalagi di masa liburan kayak ini adalah sebuah hal yang sangat penting ya. Kenapa? Karena ketika kita gagal dalam pengelolaan keuangan dan bablas di masa liburan ini, maka dampaknya itu tidak hanya terasa di jangka pendek saja, tapi juga mungkin di jangka panjang. Karena ketika kita gagal dalam mengelola keuangan, mungkin kita akan mengambil sebuah kebijakan atau mengambil sebuah keputusan di luar rencana kita, seperti mengambil utang kartu kredit, mengambil pinjaman online dan sebagainya, dan itu akan membebani keuangan kita di masa kini dan juga di masa depan. Sehingga ketika kita pengen pengelolaan keuangan kita ini selalu baik, kondisi keuangannya selalu sehat, maka yang harus kita lakukan adalah merencanakan terlebih dahulu. Termasuk liburan di akhir tahun seperti ini. Dan kebetulan nih, liburan akhir tahun itu biasanya pas sama liburan sekolah anak. Sehingga akan lebih baik kalau kita bisa mengelola dan juga kita bisa merencanakan keuangan kita agar setelah masa liburan ini keuangan kita tidak berantakan. Jadi kunci utamanya adalah merencanakan. Baik Bang Barin, kunci utamanya adalah merencanakan pengeluaran agar tidak over budget seperti itu ya Bang Barin. Lalu ini bagaimana Bang? Mungkin apa sih yang harus kita lakukan? Ini berapa persen dari penghasilan kita agar perencanaan keuangan kita juga akan terus terkendali untuk menjalankan libur tahun baru ini? Dalam mengolah keuangan itu ada sebuah rumus yang bisa digunakan oleh pemirsa Dai TV ya. Ada rumus yang namanya 50-30-20. Apa itu 50-30-20? 50 adalah 50% dari penghasilan yang kita dapatkan, itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, 30 adalah 30% dari penghasilan bulanan kita, bisa kita gunakan untuk membayar cicilan kalau memang kita mau menyicil sesuatu. Dan 20 adalah 20% dari penghasilan bulanan kita bisa kita gunakan untuk sesuatu yang bersifat finansial dan sosial. Nah, sehingga kembali kepada rumus tersebut, kalau kita mau liburan, maka kita bisa mengambil dari 50
50% dari kebutuhan sehari-hari kita. Dari 50% dibagi lagi, mungkin bisa diambil 5 sampai dengan 10%, kita sisihkan setiap bulannya untuk rencana liburan kita di akhir tahun ini atau mungkin juga di tengah tahun ya. Jadi kita nabung dulu tuh setiap bulannya. Mulai dari bulan depan Januari ini ya udah dimulai, berarti ambil 10% dari penghasilan kita, dari gaji kita ambil untuk digunakan di masa liburan nanti, dan juga bisa kita ambil sebagian dari bonus tahunan atau mungkin ada juga bonus triwulanan, quarter, ada juga bonus tengah tahun dan lain sebagainya. Dan pastikan jika kita kembali kepada rencana tadi, rencananya ini jangan sampai melebihi dari batas kemampuan kita. Sehingga yang tak kalah penting dibandingkan dengan rencana ya, itu adalah menyadari berapa besar kebutuhan kita dan juga berapa besar kemampuan keuangan kita. Baik, lalu ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Baren ya, ternyata ada rumusnya ya, agar pengeluaran keuangan kita juga tidak jebol seperti itu. Lalu kalau bagaimana jika banyak sekali masyarakat yang ternyata mereka over begitu Bang Baren, apakah juga kita harus menyiasati dana-dana darurat seperti untuk penambahan dan lain sebagainya Bang Baren, tapi kita akan membahasnya usai jeda ya Bang? Baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan pakar perencanaan keuangan, Baren Muhadin. Halo Bang Baren, kembali lagi nih Bang. Bang, tadi kan kita pengeluaran liburan itu pasti akan ada ya, pasti banyak juga, tadi telah dihitung juga, ada rumusnya dan lain sebagainya. Apakah juga pengeluaran atau dana darurat ini diperlukan untuk misal ada ban bocor ataupun juga sakit saat perjalanan? Jika iya berapa nih Bang Baren presentasinya? Ya, dana darurat saat liburan ini sangat-sangat penting untuk disiapkan. Kenapa? Karena ada aja kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan terjadi kepada kita. Meskipun kita semua berharap itu tidak terjadi kepada kita. Seperti yang tadi Kalintang sampaikan, ban bocor, ya, ban robek, atau mungkin ada anggota keluarga yang ikut liburan dan kemudian sakit. Meskipun memang kita mungkin punya yang namanya asuransi kesehatan mandiri. Tapi bisa jadi di daerah tujuan kita ada sebuah fasilitas kesehatan yang belum bekerja sama dengan asuransi yang kita miliki. Sehingga yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan adalah uang tunai. Ya, uang tunai bisa dalam bentuk cash atau juga bisa dalam bentuk debit ya di dalam ATM gitu. Nah, sehingga penting sekali lagi-lagi memiliki dana darurat ketika kita dalam perjalanan liburan atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Berapa besar dana darurat yang harus kita siapkan? Sejatinya dana darurat itu baiknya disiapkan sebanyak-banyaknya tapi tidak terlalu banyak juga. Ada juga rumusnya dana darurat. Dana darurat bagi seorang single itu setidaknya butuh sekitar 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulannya sekitar 10 juta, maka butuh dana daruratnya sekitar 30 juta. Kalau sudah berkeluarga, bahkan tanggungannya cukup banyak, butuh sekitar 6 sampai dengan 12 kali pengeluaran bulanan. Tinggal dikalikan saja pengeluaran bulanannya. Nah, artinya dana sebesar tersebut harus ada di dalam rekening dan itu harus selalu ada. Tidak hanya di masa liburan saja, tapi juga di masa-masa tidak liburan. Karena bisa jadi kejadian darurat itu tidak terjadi ketika kita ada di masa liburan, tapi juga ketika kita ada di dalam kehidupan sehari-hari kita bekerja, anak sekolah, dan lain sebagainya. Karena bisa jadi ban bocor saat kita mau pergi ke kantor, bisa jadi bannya bocor ketika kita mau pergi ngantar anak sekolah. Nah, berapa persentasenya ketika kita mengumpulkan dana darurat? Kita ini perlu mengumpulkan dana darurat itu sebanyak yang tadi sudah kita ketahui bersama. Sehingga ketika kita belum punya sekian jumlah dananya, maka kita bisa ambil sekitar 10% dari penghasilan kita alokasikan untuk dana darurat tersebut sampai terkumpul jumlah idealnya.
Kalau udah terkumpul jumlah idealnya, nah artinya kita tidak terlalu perlu memprioritaskan dana darurat untuk kita tambah lagi. Kita bisa Oke. investasi, kita bisa menabung dan lain sebagainya. Oke Bang Baren, lalu bagaimana bila dana darurat ini ternyata habis atau terpakai semuanya? Bagaimana cara kita untuk mengembalikan lagi dana darurat ini agar in charge kembali dan juga menjadi tabungan kita kembali nih Bang Baren? Ada beberapa cara. Yang pertama dicicil dari penghasilan bulanan kita ambil 10% setiap bulannya, disiplin. Cara yang kedua, kita alokasikan dari THR dan bonus-bonus yang kita dapatkan dari kantor. Jadi ketika dapat bonus, dapat THR, jangan dibelanjakan. Tahan dulu ya, yang 66, 77, 88, 10, 10 dan lain sebagainya itu tahan dulu. Dan kemudian cara yang selanjutnya adalah coba kita datang ke rumah nanti pulang dari liburan, lihat ke gudang. Apa yang teronggok di gudang yang belum kita gunakan sekian lama, entah itu sepeda, treadmill yang udah jadi jemuran pakaian mungkin, entah mungkin baju yang sudah lama tidak kita pakai, itu semua punya nilai. Dan itu bisa kita jual. Hasil penjualannya kita simpan untuk dana darurat. Jadi itu adalah 3 cara mudah untuk mengembalikan dana darurat agar nilainya kembali ideal. Oke baik Bang Baren, ini kita juga kan untuk membutuhkan dana gitu ya, mengumpulkan dana. Dan juga banyak sekali zaman sekarang begitu ya Bang Baren ya, mereka mengandalkan pay letter ataupun pinjaman online lainnya. Ini bagaimana nih cara mereka bijak untuk mengelola pengeluaran mereka? Pay letter itu adalah sebuah hal yang bagus, asal ya ada asalnya nih, ada tapinya, ya asal digunakan dengan bijak tentunya. Pay letter itu bisa kita gunakan untuk membayar sesuatu, ya, bukan sebagai dana talangan kepada kita. Baiknya kalau teman-teman mau pakai pay letter, pinjaman online, kartu kredit pun, itu teman-teman baiknya punya uangnya dulu dan teman-teman bisa menggunakan promo yang ditawarkan oleh pay letter. Nah, saya kemarin lihat nih banyak ya di aplikasi-aplikasi perjalanan yang jual tiket, hotel dan lain sebagainya. Ketika kita bayar pakai pay letter itu ada diskon sekitar 20% sampai dengan 30%. Ya. Nah, ketika kita udah merencanakan untuk liburan ya, kita punya uangnya katakanlah 5 juta untuk beli tiket pesawat atau mungkin untuk booking hotel dan kemudian kita lihat di aplikasi penyedia tiket itu ada diskon 20%, 30%. Nah, kita bisa gunakan pay letter itu, kita bisa gunakan diskon kartu kredit itu untuk mendapatkan diskon 20-30%-nya. Dari yang awalnya kita keluar 5 juta, kita bisa hemat sejuta atau mungkin sekitar 1.500.000 tergantung dari promonya. Jadi ingat, pay letter itu ya atau pinjaman online itu bisa kita gunakan asal ada promo dan kalau ada uang untuk bayarnya. Kalau nggak ada uangnya, lupakan. Oke baik Bang Baren, berarti tidak apa-apa memakai pay letter dan lain sebagainya, tapi juga bijak untuk misal mendapatkan promo dan lain sebagainya begitu ya Bang Baren ya. Lalu Bang Baren, ini kan kita selama libur Nataru, tentu saja pasca libur Natarunya ini, bagaimana bagi mereka untuk mengelola dana mereka kembali, anggaran mereka kembali, terutama bagi mereka yang pendapatan atau penghasilannya terbatas. Apakah ada tipsnya Bang Baren? Ya, yang pertama tentunya kita akan kembali kepada realita ya setelah masa liburan ini. Ada yang mungkin liburan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 1 nanti dan kembali di tanggal 2 beraktivitas seperti biasa. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita lihat kondisi keuangan kita saat itu, saat nanti ya tanggal 2 kira-kira kondisi keuangan kita seperti apa, saldo ada berapa, utang ada berapa banyak yang harus dibayar, tagihan apa yang belum dibayar ya, cicilan apa yang belum dibayar. Itu semua didata terlebih dahulu. Oh ternyata sisa di tabungan itu ada sekitar 10 juta. Oh ternyata tagihan itu, cicilan dan lain sebagainya yang harus dibayar ada 12 juta. Selisih nih ya 2 juta, kekurangan 2 juta karena kemarin kebablasan liburannya. Maka yang harus diprioritaskan pertama kali adalah bayar utang terlebih dahulu ya, cicilan terlebih dahulu, KPR, cicilan mobil, motor, gadget dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang harus diprioritaskan adalah tagihan-tagihan rumah tangga seperti listrik, air, internet, kebersihan dan lain sebagainya ya. Terus kemudian yang ketiga sekolah anak kalau ada yang sudah punya anak, dan yang keempat itu baru kemudian kebutuhan sehari-hari ya,
yang jadi prioritasnya. Kalau kemudian ternyata uangnya masih nggak cukup, ada artinya yang harus dikurangi dari pengeluaran harian kita. Biasanya jalan-jalan di akhir pekan sebulan itu 4 kali, ya berarti di bulan depan kurangin cuma 2 kali. Biasanya makan daging, makan ayam seminggu bisa 4 sampai dengan 5 kali, berarti di bulan depan dikurangi jadi 2 sampai dengan 3 kali aja, ya. Dan kemudian gunakan juga cara-cara lain, entah mungkin berpuasa bagi yang muslim itu selain bisa menghemat juga bisa menambah pahala. Baik, Bang Baren, berarti kita prioritaskan terlebih dahulu dana apa saja mungkin yang sekiranya darurat seperti itu ya Bang Baren ya, baru kita bisa kembali menabung dan juga melanjutkan kebutuhan sehari-hari kita. Terima kasih Bang Baren telah bergabung dan juga memberikan informasi kepada pemirsa Dai TV di rumah. Terima kasih Bang Baren telah bergabung, salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih Kak Lintang dan pemirsa Dai TV, selamat berlibur. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat Museum Tsunami Aceh. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.